PNS dan P3K gaji ke-13 bakal dicairkan, berapa besarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PNS dan P3K gaji ke-13 bakal dicairkan, berapa besarnya. Sebelum ke informasi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi berikutnya. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah memastikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 atau aparatur sipil negara ASN, tahun ini akan diberikan tanpa dipotong seperti tahun lalu. Gaji ke-13 para PNS, P3K dan pensiunan biasanya dibayarkan menjelang pergantian tahun ajaran baru atau pada kisaran bulan Juli. Gaji ke-13 pada praktiknya memang ditujukan dalam membantu belanja PNS dan P3K saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah. Sementara THR, pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Proses pencairan THR pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Hingga saat ini pemerintah belum merilis aturan yang dimaksud. Aturan pencairan THR biasanya diterbitkan pemerintah menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Artinya, kemungkinan besar THR PNS akan dicairkan pada Mei mendatang. Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, tahun ini THR dan gaji ke-13 akan kembali ke kondisi normal seperti pada tahun-tahun sebelum terjadi pandemi COVID-19. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, ujarnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Namun, sebelum penerapannya nanti, menurutnya pemerintah akan tetap melihat kondisi APBN dalam menangani dampak COVID-19, apakah perlu melakukan pemangkasan seperti tahun ini atau kembali ke saat kondisi normal. Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan, kata Askolani. Sama seperti pemberian gaji maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Anggaran setiap tahunnya pun selalu disiapkan. Komponen THR dan gaji ke-13 yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan 4 masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp5,9 juta. Indonesia mencoba melakukan simulasi gaji ke-13 yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya, dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima Rp5,36 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni Eselon I menerima Rp117,3 juta. Artinya,
Gaji ke-13 yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai Rp6,92 juta, sementara untuk jabatan tertinggi, bisa mencapai Rp123,2 juta. Besaran gaji ke-13 yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji ke-13, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum. Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan nilai kinerja pegawai NKP, prestasi kerja, dan kontribusi pegawai. Artinya, tidak semua PNS pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya. Terima kasih yang sudah menonton informasi tentang PNS dan P3K gaji ke-13 bakal dicairkan, berapa besarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk informasi berikutnya. Apabila ada pertanyaan dan mau informasi apalagi silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk informasi berikutnya. Saya Prasetya Channel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.